Kalau tadi berbicara tentang sekarang kita akan membahas Gen STD di mana standar deviation of set value sendiri menunjukkan variasinya nilai penyebaran untuk kuarter tersebut. Nilai yang lebih besar menunjukkan distribusi yang lebih lebar. Artinya pengaruh kuarter terhadap tembakan bisa sangat bervariasi antar situasi. Kita ambil contoh data sebagai berikut. Jumlah tembakan yang dianalisis untuk setiap kuarter. Contohnya adalah kuarter 1 memiliki 545,230 tembakan, sementara kuarter 8 hanya memiliki 37 tembakan. Kemungkinan overtime jarang terjadi. Hasil interpretasinya bahwa kuarter 1, 2, dan 3 memiliki kontribusi sharp yang rendah tetapi positif. Artinya peluang keberhasilan tembakan sedikit lebih tinggi dibandingkan kuarter lain. Lalu kalau di kuarter 1, 2, 3 kita membahas keberhasilan tembakan sedikit lebih tinggi dibandingkan kuarter lain. Di kuarter 4 ini adalah berbicara tentang overtime. 5 hingga 8 memiliki kontribusi sharp negatifnya. Kalau tadi di kuarter 1, 2, 3 positif, ini kuarter 4 dan overtime 5 hingga 8 ini negatifnya. Menunjukkan bahwa tembakan pada kuarter ini memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih rendah. Mungkin karena tekanan atau kelelahan pemain. Kuarter dengan nilai kon rendah seperti kuarter 8 memiliki nilai save negatif yang lebih besar. Tetapi hasil ini kurang dapat diandalkan karena sampel data yang kecil. Namun grafik di atas tabel menunjukkan bahwa waktu pertandingan kuarter berpengaruh terhadap performa tembakan. Dengan kuarter awal memberikan peluang lebih besar untuk keberhasilan tembakan. Dan pemrosesan data dalam makalah yang aku buat ini adalah data dari setiap musim yang digabungkan menjadi satu dataset utama. Dengan cara sebagai berikut. Menggabungkan data dari 21 musim. Menghapus data duplikat, memastikan semua atribut relevan masih bisa digunakan dan tersedia untuk pelatihan modal. Algoritma prediksi CatBoost sendiri boosting berbasis pohon keputusan dan dirancang untuk menangani data kategorikal, data yang rumit. Model ini diimplementasikan dengan parameter default dengan pembagian datanya 80% dan latihan dan untuk 20% pengujian. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi akurasi F1 score, ROC, dan AUC. Interpretasi model Sharp digunakan untuk memahami kontribusi setiap fitur yang ada terhadap prediksi yang dibuat. Dengan visualisasi yang digunakan Sharp dapat dilihat bagaimana setiap fitur seperti zona tembakan, posisi pemain mempengaruhi kemungkinan keberhasilan tembakan. Hasil diskusi performa model menunjukkan bahwa model CatBoost memiliki kinerja yang baik dengan metrik evaluasi sebagai berikut. Akurasi 85% didapatkan, F1 score 0,82, ROC AUC 0,88. Analisis fitur menggunakan SAP. Fitur-fitur memiliki pengaruh terbesar terhadap prediksi, yaitu zona tempat tembakan dilakukan sangat mempengaruhi hasil prediksi dan player position. Jadi posisi pemain memberikan konteks tentang gaya bermain dan peluang keberhasilannya. Tembakan 2 poin atau 3 poin memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda. Ya, di sini menunjukkan visualisasinya bahwa zona di sekitar keranjang memiliki kontribusi positif yang kuat terhadap prediksi keberhasilan tembakan. Gambar ini menggunakan shape additive explanation. Jadi untuk menguji kontribusi fitur terhadap hasil yang model prediktif yang dihasilkan. Secara rinci bisa dikatakan bahwa sumbu X nilai sub impact on model output menunjukkan sejauh mana setiap fitur mempengaruhi prediksi model. Nilai positif berarti fitur mendorong prediksi ke arah probabilitas lebih tinggi. Sedangkan nilai negatif berarti fitur menurunkan probabilitas. Di sumbu Y sendiri, fitur-fitur yang digunakan dalam model prediktif seperti action tip, basic zone, season 2, dan lain-lain. Titik-titik scatter plot setiap
Titik mempresentasikan pengamatan individu orang masing-masing dalam dataset. Warna titik menunjukkan nilai dari fitur tersebut. Biru nilai fitur rendah, merah nilai fitur tinggi. Prestasi warna, misalnya jika action tipe bernilai tinggi, warna merah dan titik berada di sisi positif, maka action tipe dengan nilai tinggi meningkatkan prediksi model. Sebaliknya, nilai biru yang berada di sisi negatif, dia akan menilai rendah dari fitur tersebut, sehingga prediksi menurun dari model yang dibuat. Fitur pada bagian atas kontribusi terbesar terhadap prediksi model, sedangkan fitur di bagian bawah should tip memiliki kontribusi yang lebih kecil. Ringkasan model grafik terdapat informasi tentang probabilitas rata-rata target average probability peluang yang menunjukkan bahwa rata-rata prediksi model adalah 45,95%. Info ini membantu memahami kecenderungan umum model. Grafik ini membantu untuk mengidentifikasi fitur mana yang paling penting dalam model prediktif atau bagaimana nilai fitur mempengaruhi output model. Ini sangat berguna untuk interpretasi dan debug model pembelajaran machine learning. Confusion matrix. Confusion matrix untuk mengevaluasi performa model prediksi should NBA. Penjelasannya terdapat komponen utama matriks kebingungan. True labels ditandai dengan sumbu Y. Baris pertama not met, tembakan tidak berhasil. Baris kedua met, dibuat, tembakan berhasil. Poin 2 predicted label sumbu X. Kolom pertama not met, prediksi tembakan tidak berhasil, dan kolom kedua met, dibuat, prediksi tembakan berhasil. Nilai di dalam matriks menunjukkan hasil 853,660 jumlah tembakan yang sebenarnya tidak berhasil dan diprediksi tidak berhasil true negatif. 277,555 jumlah tembakan yang sebenarnya tidak berhasil tapi diprediksi berhasil false positif. Lalu ada 457 jumlah tembakan yang sebenarnya berhasil tapi diprediksi tidak berhasil false negatif, dan 481, 498 jumlah tembakan yang sebenarnya berhasil dan diprediksi berhasil masuk true positif, katakannya. Metrik evaluasi akurasinya mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap prediksi yang dibangun. Rumusnya akurasi sama dengan true positif dan true negatif dibagi total data dan mendapatkan nilai akurasi 63,8%, dan F1 skornya adalah kombinasi dari presisi dan recall digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan modelnya dalam mengklasifikasikan dua kelas. Dalam gambar F1 skor adalah 0,5597. Interpretasi kinerja model memiliki keakurasi 63,8%, berarti cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mengurangi kesalahan pada kelas dibuatnya tembakan. Selanjutnya, di sini F1 score menunjukkan bahwa model tidak terlalu seimbang. Kemungkinan karena perbedaan proporsi data antar kelas, jadi dia tidak balance, kelas imbalance. Kesalahan umumnya mungkin dalam jumlah besar, false negatif 480,057 yang menunjukkan bahwa model sering gagal memprediksi tembakan berhasil. Ada juga jumlah signifikan false positif 277,505 yang berarti model sering memprediksi tembakan berhasil, padahal sebenarnya enggak masuk. Rekomendasi yang bisa diberikan dari hasil makalah yang aku buat dapat ditingkatkan dengan teknik seperti balancing data, oversampling atau undersampling dengan menambahkan fitur-fitur baru yang lebih informatif. Gambar ini penting untuk memberikan pemahaman lebih tentang